Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan cara instalasi dan setting sistem ADMS iClock Automatic Data Master Server Real-Time. Sebelumnya, akan saya informasikan sedikit tentang sistem ADMS itu sendiri. ADMS, atau iClock Automatic Data Master Server, adalah sebuah sistem yang menyediakan fitur monitoring, mengirimkan atau menerima, pemusatan, sinkronisasi, manajemen data, maupun fitur lainnya secara real-time, baik menggunakan jaringan lokal maupun jaringan internet. Lalu sistem ADMS ini dapat digunakan untuk banyak tipe dan merek mesin absensi maupun mesin akses kontrol pintu yang memiliki fitur ADMS atau cloud server. Jadi, jika Anda mempunyai banyak tipe dan merek mesin yang berbeda, namun memiliki fitur ADMS, maka Anda bisa menggabungkannya dalam satu sistem ADMS ini. Oke, untuk yang pertama, Anda harus mempunyai master aplikasinya dulu, sedangkan untuk master aplikasinya bisa Anda dapatkan melalui internet atau website wsanjar.com atau website lain yang menyediakannya. Lalu karena sistem ADMS ini menggunakan mekanisme client-server, maka nantinya Anda perlu menyediakan sebuah komputer yang akan dijadikan server. Sedangkan untuk koneksi atau komunikasinya sendiri, secara umum dibedakan menjadi dua. Yang pertama, untuk penggunaan pada jaringan lokal atau dalam area tertentu saja dan lingkupnya kecil, maka bisa menggunakan koneksi dan jaringan lokal saja, tanpa menggunakan IP public static, cukup IP private static. Sedangkan untuk penggunaan yang lebih luas, maka bisa menggunakan koneksi internet yang dipadukan dengan IP public static, maupun mekanisme jaringan yang lainnya pada jaringan komputer servernya. Jadi silahkan disesuaikan saja dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing tempat. Yang terpenting, atau poin utamanya, untuk IP address dan port di komputer servernya, bisa diakses oleh jaringan yang digunakan oleh mesin absensinya. Lalu untuk proses instalasinya, langsung saja pilih file yang setup. Tetapi sebelum itu, saran saya untuk membuka master aplikasinya, silahkan klik kanan dan pilih Run as Administrator, fungsinya untuk mengantisipasi error pada saat proses instalasi aplikasinya. Pada tampilan instalasi awal ini, langsung next saja. Lalu pada tampilan ini, silahkan dibaca dulu untuk surat perjanjian lisensi bagi pengguna. Setelah itu pilih I accept the agreement dan klik tombol next lagi. Sedangkan untuk pilihan folder instalasinya, tetap biarkan default saja, terkecuali ada kebutuhan khusus, maka silahkan dirubah. Lalu next lagi. Pada langkah ini juga next lagi. Setelah itu klik install, maka proses instalasi aplikasinya akan mulai berjalan, dan silahkan tunggu sampai selesai. Jika terdapat pilihan restart komputer seperti ini, silahkan disesuaikan dengan kondisi saja. Namun pada informasi kali ini, komputernya tidak saya restart dulu, agar video instalasinya tetap berlanjut, dan akan saya restart komputernya setelah semuanya selesai. Jadi saya pilih No, dan klik tombol Finish. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya akan saya setting aplikasinya agar bisa segera digunakan. Langkah yang pertama yaitu
membuka atau menjalankan servis HDMS Web Server Manager-nya, jadi silahkan buka direktori instalasi aplikasinya, lalu cari dan buka dengan akses administrator di file dengan nama iClock MNG. Lalu, jika servisnya belum running, silahkan klik tombol Start dulu. Sedangkan untuk portnya juga bisa diubah sesuai dengan kebutuhan atau dibiarkan default saja. Lalu untuk mengecek port yang tersedia bisa juga menggunakan tombol cek. Ini karena servisnya sudah running. Jadi pada saat saya klik tombol cek, muncul pesan port sudah digunakan. Lalu pada tab database, Anda juga bisa mengubah pengaturan database-nya sesuai kebutuhan atau dibiarkan default saja. Namun saran saya, untuk penggunaan awal tetap biarkan menggunakan database default-nya dulu. Selanjutnya, saya akan membuka port aplikasi HDMS-nya agar port tersebut bisa diakses oleh perangkat yang lainnya. Lalu, jika Windows yang Anda gunakan terdapat aplikasi antivirus tambahan atau sejenisnya, maupun pengaturan firewall jaringannya memblokir port yang tidak umum digunakan, maka silahkan buat rule atau aturan khusus agar port HDMS-nya tidak terbatasi atau tertutup dan bisa diakses oleh perangkat yang lainnya. Sedangkan cara untuk membuat rule-nya, silahkan disesuaikan dengan versi Windows yang digunakan. Oke, untuk pembuatan rule-nya sudah selesai. Selanjutnya saya akan login ke dashboard utama aplikasi HDMS-nya, jadi bisa langsung saja klik shortcut HDMS yang ada di desktop. Lalu untuk username dan password default-nya adalah admin. Oke, ini adalah tampilan awal dashboard sistem HDMS-nya. Selanjutnya akan saya hubungkan mesinnya ke sistem HDMS ini, sedangkan untuk percobaan kali ini, saya menggunakan jaringan lokal saja agar lebih simpel. Jadi akan saya cek dulu IP address dari komputer server ini, karena nantinya IP address tersebut akan diinputkan ke mesinnya. Oke, ini adalah IP address-nya. Lalu sebelum menginputkan IP address dan portnya, pastikan mesin absensinya sudah terhubung ke jaringan di lokasi menggunakan kabel LAN atau Wi-Fi. Setelah itu silahkan buka menu HDMS atau Cloud Server Setting yang ada di mesin absensinya. Berikut ini saya berikan contoh pengaturan koneksi HDMS mesinnya, jadi cukup inputkan IP address komputer servernya beserta port HDMS web servernya. Sedangkan untuk penggunaan dalam lingkup yang luas, maka umumnya menggunakan IP public static, jadi setelah portnya dibuka, selanjutnya saya akan mengecek apakah IP public static dan portnya sudah bisa diakses dari jaringan luar atau belum. Biasanya saya menggunakan website yougetsignal.com untuk mengecek apakah IP public static dan portnya sudah bisa diakses dari jaringan luar komputer servernya atau belum. Seperti pada contoh yang sedang saya tampilkan ini,
Nantinya IP publik dan port tersebut diinputkan ke pengaturan jaringan server yang ada di mesin absensinya. Oke, untuk pengaturan HDMS atau cloud server yang ada di mesinnya sudah selesai. Berikut ini, saya sertakan 2 contoh indikator jika mesin absensinya sudah berhasil terhubung ke sistem HDMS. Untuk yang pertama, ikon database beserta bola dunia di pojok kanan atas sudah tidak ada tanda silang merahnya lagi. Atau, untuk tipe mesin yang lebih lama, ikon kotak di pojok kanan atas akan berubah warna menjadi warna hijau seperti ini, namun indikator koneksi tersebut bisa berbeda juga, tergantung dari tipe dan merek mesinnya. Selanjutnya akan saya refresh webnya agar mesinnya segera muncul dalam tampilan ini. Oke, untuk mesinnya sudah terdeteksi online, dan data yang ada di mesinnya juga sudah mulai tersinkron ke sistem HDMS-nya. Lalu, jika menggunakan IP public static dan banyak mesin yang terkoneksi, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Sedangkan untuk penggunaan dengan banyak mesin yang terkoneksi ke sistem HDMS-nya, pastikan komputer servernya menggunakan spesifikasi yang mumpuni untuk menangani traffic data yang padat dan besar. Sedangkan untuk fitur-fitur yang ada dalam sistem HDMS ini, silahkan dicoba-coba sendiri dulu. Mungkin jika waktunya memungkinkan, akan saya bahas lebih detail tentang beberapa fitur yang ada dalam sistem HDMS ini. Namun untuk saat ini, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih.